Selamat berjumpa kembali dalam materi lingkaran tentang hubungan antar unsur lingkaran. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita bisa lebih mengenal tentang lingkaran dan kita bisa mengetahui apa saja manfaat dari penggunaan hubungan antar unsur lingkaran ini. Berbagai penggunaan unsur-unsur lingkaran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya dalam busur ini memperkuat sebuah jembatan. Kemudian juring dipergunakan untuk menyusun sebuah payung. Lalu ada taplak meja yang disusun oleh jari-jari lingkaran. Kemudian ada keliling lingkaran serta pusatnya di tengah-tengah. Kemudian sudut pusat dipergunakan dalam sebuah radar. Yang perlu kita ingat kembali dari pelajaran yang telah lalu, yaitu bisa kita ingat kembali melalui unsur-unsur lingkaran yang tampak pada gambar ini. Ada pusat lingkaran yaitu di titik O, kemudian ada jari-jari OB, ada jari-jari OA, lalu ada jari-jari OC, jari-jari OD. Kemudian ada busur AB, busur kecil AB, busur kecil AD, busur kecil CD, lalu ada busur kecil BC. Kemudian juga ada busur besar AB. Kita harus mengukurnya dari arah sebaliknya. Kalau busur kecil dari depan, tapi busur besar dari sebaliknya. Kemudian ada tempereng, tali busur AB di sini nampak. Temperengnya yang berwarna biru. Tempereng disusun oleh tali busur dan busurnya. Kemudian ada juring COD yang berwarna merah, juring BOC yang berwarna putih, lalu ada juring AOD yang berwarna putih pula. Kemudian tampak juga ada sebuah sudut pusat, yaitu di sini sudut pusat AOB yang besarnya X derajat, lalu ada besar sudut pusat COD yang besarnya Y derajat. Jangan lupa dengan daerah tepi ini adalah sebuah keliling lingkaran. Tujuan pembelajaran hari ini, kita harus bisa mampu menunjukkan perilaku rasa ingin tahu dalam melakukan aktivitas, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat, sebagai wujud implementasi melajari hubungan antar unsur-unsur lingkaran. Kita juga harus bertanggung jawab terhadap kelompok kita dalam menyelesaikan tugas. Juga kita harus mampu memahami hubungan antar unsur-unsur lingkaran dan mampu menentukan hubungan antar unsur-unsur lingkaran. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama adalah hubungan diameter dan jari-jari. Kita amati dari gambar ini. Amati gambar penampilan tadi. Berapakah panjang diameter dihubungkan dengan panjang jari-jari? Kita ulangi lagi. 1, panjang diameter tadi disusun oleh 1 jari-jari, kemudian tapi belum penuh, kita tambah lagi 1 jari-jari lagi, ternyata tepat, yaitu tepat 2 jari-jari dapat menyusun sebuah diameter. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa panjang diameter adalah 2 kali panjang jari-jari. Hubungan busur besar dengan busur kecil. Ada busur kecil AB, ada busur besar AB. Saya gabungkan, ternyata busur besar AB dengan busur kecil AB menghasilkan apa? Amati gambar tersebut. Berapakah panjang busur kecil AB dijumlahkan dengan panjang busur besar AB? Busur kecil AB saya taruh di bawah, busur besar AB saya taruh di atas. Ternyata ada berapa keliling lingkaran? Ya, tepat 1 keliling lingkaran itu adalah jumlah panjang busur besar dengan busur kecil sama dengan keliling lingkaran.
Berikutnya hubungan busur dengan keliling lingkaran. Amati gambar ini, busur besar, busur kecil AB, saya tampilkan lagi. Kemudian ada kelilingnya, saya tampilkan lagi. Amati gambarnya. Dapatkah kita menyusun keliling dengan busur AB? Yo, dapat tidak kita menyusun keliling dengan busur AB? Kita taruh saja, karena ini adalah busur AB ini saya taruh di bawah. Ternyata dapat menyusun keliling kan? Bagian. Dapat kita simpulkan bahwa busur adalah bagian dari keliling lingkaran. Dan kita amati, nah, keliling ini ternyata dia adalah busur yang terbesar. Busur adalah bagian dari keliling lingkaran, atau keliling lingkaran adalah busur terbesar. Berikutnya hubungan diameter dengan tali busur. Amati gambar di atas. Berapa panjang tali busur AB yang dapat kamu buat? Saya buat aja buat tali busurnya, saya tambahi panjangnya, tambahin lagi panjangnya. Masih ada yang lebih panjang dari ini? Kita amati lagi bahwa tali busur yang kita buat yaitu melalui pusatnya. Berarti dia ini adalah sebuah diameter. Ada misalkan ini saya tali busurnya saya pindahkan ke diameter AB. Ini tadi kita katakan adalah yang paling panjang. Ada yang lebih panjang lagi tidak? Ternyata bisa kita simpulkan diameter adalah tali busur terpanjang. Kemudian hubungan apotema dengan tali busur. Saya tampilkan beberapa apotema. Ada apotema OP, apotema OKI, lalu ada apa lagi ini? Apotema OR. Amati gambarnya. Bagaimana sudut yang dibentuk oleh apotema terhadap tali busur? Ternyata apotema selalu tegak lurus dengan tali busur. Apotema selalu tegak lurus dengan tali busur. Berikutnya hubungan tembereng dengan juring. Amati tembereng AB. Kemudian ada juring OAB. Amati gambarnya. Berapa luas juring OAB jika segitiga OAB dihilangkan? Berapa luas juring OAB jika segitiga OAB dihilangkan? Segitiga OAB-nya kita hilangkan, kira-kira berapa? Tinggal sisanya adalah sebuah tembereng AB. Sehingga dapat kita simpulkan, luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi segitiga yang sisinya adalah dua jari-jari yang membatasi juring dan tali busur pembatas tembereng. Luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi segitiga yang sisinya adalah dua jari-jari yang membatasi juring dan tali busur pembatas tembereng. Sehingga bisa kita beri kesimpulan dari pengamatan kita tadi tentang hubungan antar unsur-unsur lingkaran. 1. Panjang diameter 2 kali panjang jari-jari. Panjang diameter adalah 2 kali panjang jari-jari. Yang kedua, jumlah panjang busur besar dengan busur kecil sama dengan keliling lingkaran. Jumlah panjang busur besar dengan busur kecil sama dengan keliling lingkaran. Yang ketiga, busur adalah bagian dari keliling lingkaran atau keliling lingkaran adalah busur terbesar. Busur adalah bagian dari keliling lingkaran atau keliling lingkaran adalah busur terbesar. Yang keempat, diameter adalah tali busur terpanjang. Diameter adalah tali busur terpanjang. Yang kelima, apotema selalu tegak lurus dengan suatu tali busur. Apotema selalu tegak lurus dengan suatu tali busur. Dan yang terakhir adalah luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi segitiga yang sisinya adalah dua jari-jari yang membatasi juring dan tali busur pembatas tembereng. Luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi segitiga yang sisinya adalah dua jari-jari yang membatasi juring dan tali busur pembatas tembereng.